Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan sangat dekat dengan kita sejak usia dini. Kita sudah diperkenalkan dengan berbagai bentuk tindak kekerasan, mulai kekerasan verbal, kekerasan fisik sampai kekerasan seksual. Tindak kekerasan dapat menimpa siapa saja dari kelompok mana saja. Tindak kekerasan tidak mengenal jenis kelamin, ras dan golongan. Definisi kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2004, tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, adalah suatu perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindak kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dengan sengaja atau bentuk kekuatan lainnya, ancaman atau perbuatan nyata, terhadap seseorang, orang lain atau terhadap kelompok komunitas yang mengakibatkan atau memiliki kemungkinan mengakibatkan cedera, kematian, kerugian psikologis, salah perkembangan atau deprivasi. Selain kuantitas, kualitas tindak kekerasan juga cenderung semakin meningkat. Komnas Perempuan mencatat pada 2014 terdapat 4.475 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan, 2015 sebanyak 6.499 kasus, 2006 sebanyak 5.785 kasus dan pada 2017 tercatat ada 2.979 kasus kekerasan seksual di ranah KDRT atau relasi personal serta sebanyak 267 kasus di ranah publik atau komunitas. Tahun 2019 kasus kekerasan terhadap perempuan sejumlah 406.178 kasus. Catatan tahun 2009 ditemukan fakta baru tentang kekerasan terhadap perempuan yakni perkosaan dalam pernikahan, marital rape, incest, kekerasan dalam pacaran, KDP, cybercrime, dan kekerasan seksual pada perempuan disabilitas. Kendati beberapa darinya adalah jenis kasus lama, namun jenisnya semakin beragam. Pelaku tindak kekerasan sebagian besar justru dilakukan oleh orang-orang yang sudah dikenal. Dampak tindak kekerasan sangat luar biasa, mulai dari luka cedera, sakit hati, pemurung, KTD, cacat permanen, terhentinya tumbuh kembang sampai kematian. Kekerasan terhadap anak. Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. Jenis tindak kekerasan. Kekerasan berbasis gender. Akar masalah. Relasi yang tidak seimbang. Kekerasan berbasis gender. 1. Perkosaan. 2. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. 3. Pelecehan seksual. 4. Penyiksaan seksual. 6. Eksploitasi seksual. 6. Perbudakan seksual. 7. Intimidasi atau seragaman bernuansa seksual, termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. 8. Kontrol seksual, termasuk pemaksaan busana dan kriminalisasi perempuan lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. 9. Pemaksaan aborsi. 10. Penghukuman tindak manusiawi dan bernuansa seksual. 11. Pemaksaan perkawinan, termasuk kawin paksa. 12. Prostitusi paksa. 13. Pemaksaan kehamilan. 14. Praktik tradis bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan. Semua bentuk tindak kekerasan adalah perbuatan salah. Tetapi, semua bentuk tindak kekerasan adalah perbuatan salah. Kejahatan seksual terhadap anak adalah perbuatan yang sangat keji. Terima kasih sudah menonton video ini.